Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Om Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan Cak Monyong di pintu gerbang kesadaran. Sebagai bangsa, malam ini saya kebetulan tetangga saya sebelah rumah mengalami sebuah peristiwa duka, yaitu salah satu anggota keluarganya kembali ke alam Sang Pencipta. Maka malam ini saya akan membahas tentang aksara mo, madep mantep marang Gusti. Mo di dalam manifestasi aksara Jawa ini adalah sebuah proses di dalam ajaran kitab 12 dari Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorondono, Gabuh, Dandangkulo, setelah itu Darmo, setelah itu Pangkur, lalu di Mo Megatruh. Jadi Megatruh, jadi memisahkan diri antara rogo dan ruh. Jadi di dalam kitab sampai kepada kitab Megatruh, Pucung sampai Suwung, ini ada sesuatu yang belum dipahami di dalam konteks wong Jawa, ojo nganti lali Jawane. Mo di dalam aksara Jawa, madep mantep marang Gusti, berarti ini taat kepada aturan dan ketentuan Allah, taat atas ketentuan Gusti kang Maha Welas Asih, luhur budi lan wicaksono. Di dalam kitab Weda, agama Hindu, wujud dalam dumadining datan pokang pinangenan, dalam sastra yang dilantunkan dalam ajaran-ajaran Hindu, itu bahwa kita akan kembali muksa atau sukma akan kembali kepada sukma, raga akan kembali kepada bumi. Dalam Islam, wa inna ilaihi rojiun, berarti sesungguhnya Allah akan melahirkan kembali kita semuanya dalam proses penciptaan alam kubur. Jadi tidak kuburan lahirnya orang-orang sampai sekarang, saya umur 45 tidak ada kuburan itu lahir manusia. Tapi rahim manusia itu selalu lahir manusia-manusia baru di dalam proses penciptaan. Ini pengenalan terhadap ilmu hakikat, bahwa pengertian-pengertian yang sampai sekarang ini tidak dimaknai dalam aksara pengenalan aksara Jawa, mau madep mantep marang Gusti di dalam kehidupan kita. Itu lebih pada sifat-sifat welas asih, luhur budi lan wicaksono. Penetapan-penetapan itulah, pemirsa Cahaya Batin, bahwa di dalam kehidupan dohir kita, kehidupan badan kita, sebenarnya setiap hari kita harus selalu berkhidmat kepada tujuan-tujuan kekuasaan Allah, kekuasaan Gusti kang Maha Suci, Gusti kang Maha Welas Asih. Allah itulah yang di dalam pengertian-pengertian masyarakat Muslim menjelaskan, maka kita harus betul-betul nyata, tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi kita pun pada saat selesai di dalam proses penciptaan, berakhirnya masa kontrak badan kita di dunia, maka akan kita kembali sukma hati kita yang tidak nampak tapi nampak kembali kepada Sang Maha Pencipta. Keyakinan itulah di dalam kitab Injil dijelaskan kita adalah anak Allah dan kita akan kembali ke Bapa Allah.
penjelasan-penjelasan tentang teologi, ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam beberapa agama sudah saya bahas sedalam mungkin, mengenal tentang hakikat manusia sebenarnya. Kalau Gus Dur menyampaikan, beliau waliullah, Al-Quran Qadim itu papan kang tanpa tulis, tapi Al-Quranul Karim itu adalah surat yang ditulis di dalam kitab yang kita baca di dalam sehari-hari di pondok-pondok pesantren, di surau-surau. Nah, bagaimana kita, badan ini yang selalu berhamba kepada ketetapan dan ketentuan, ketika sudah kita melihat kontrak badan kita kembali, maka akan ditutupi kain atau dibungkus oleh kain atau dikotai dalam peti atau dibakar, dikremasi atau apapun itu di dalam. Tapi kita sendiri sebenarnya tidak dalam rangka lepas dari ketetapan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Banyak orang menganggap bahwa kita kembalinya badan kita ke bumi, kita seakan-akan tidak ada hukum dan ketetapan apa yang dijalankan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika banyak orang tidak tahu tentang apa yang sebenarnya ketetapan Allah, ketetapan Gusti Kang Maha Suci lan welas asih, maka dia menganggap bahwa dirinya akan bertahan tanpa diketahui. Contoh, tetangga saya ini pada saat jam 9 kontrak untuk hadir di tengah-tengah kehidupan dalam dunia itu sudah kembali kepada Sang Maha Pencipta. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, aksara mo di dalam pengertian kita, maka madep mantep marang Gusti ini sebenarnya bagaimana kita betul-betul tidak dalam berarti kita diawasi oleh Gusti, tidak dalam arti kita terawasi, tapi sebenarnya kita harus mawas diri terhadap apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah jalan yang baik dan jangan memilih jalan yang tidak sempurna, karena kita akan tetap mendapatkan hukum ketetapan dari kehidupan itu sendiri. Dimanapun sebenarnya kita sudah menghukum ketetapan badan kita, jika kita diberikan kesempurnaan, seharusnya kita juga menyempurnakan apa yang menjadi ketetapan tersebut. Walaupun kita saat ini dalam kondisi sehat, sehat itu berarti milik atau kerso memayu hayuning baur, kersoning Gusti. Ukuran-ukuran kehidupan di dalam dunia itu sendiri sebenarnya kita tidak dalam rangka merusak material badan dalam diri kita. Tanpa badan inilah bagaimana Ipung panggilannya sudah tidak bisa menyiram bunga, tidak bisa lagi memberikan makan kepada hewan peliharaannya, sudah tidak bisa ke pasar seperti biasanya. Maka yang sebenarnya terjadi adalah bahwa tanpa badan ini semua kita tidak bisa menunjukkan kebaikan Gusti, kebaikan alam, kebaikan diri, kebaikan hati, kebaikan pikiran, kebaikan indera, kebaikan alam semesta. Semoga penyampaian kita dalam setiap hari di dalam Cahaya Batin memberikan manfaat bagi kita semuanya, agar kita tahu bahwa hidup ini adalah kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Apakah orang-orang tahu kembalinya itu seperti apa, kembalinya kemana? Maka itulah menjadi PR kita dalam pembahasan pintu gerbang Cahaya Batin. Itu sebenarnya melihat kemana kita akan kembali, dan bisakah kita melihat jalan untuk kembali.
Demikian pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Semoga kita selalu betul-betul dekat dengan Sang Maha Pencipta, dekat dengan Sang Maha Kuasa, dekat Sang Maha Welas Asih, Allah, Gusti, Sang Maha Suci. Itu yang menjadi jalan menuju kita kembali. Rahayu, Rahayu, Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.